Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya lagi Samblek. Orang yang tidak punya apa-apa karena segalanya hanya Allah yang punya. Nah, kali ini saya akan berbagi tips ya. Gimana caranya kita bolang. Kemarin ada subscriber saya itu komen di salah satu video saya itu komen gini, Ki, sampean kok tiap hari bisa dapat? Saya nyoba bolang udah 3 kali saya bolang. Jangankan bambu unik yang bagus-bagus, yang tumpang sari aja saya tidak dapat, katanya seperti itu. Nah, maka dari itu saya akan berbagi lagi. Ini ntar ciri-ciri tempat lagi saya sebutkan, ciri-ciri tempat. Ini sesuai pengalaman saya dan tipsnya, ada tipsnya ya. Oke, bagi yang baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Oke, simak terus. Siro elingo marang Allah lan Rasul. Nah, saya pernah membagikan masalah tips-tips gimana ciri-ciri tempatnya bambu unik ya. Yang pertama dulu saya pernah membagikan, yang pertama itu biasanya tempat yang diangkerkan atau tempat yang agak-agak wingit lah. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan asal ada rumpun bambu itu biasanya juga ada lah, tapi ya sulit ya. Tapi kalau bisa ini masuk ke hutan lah, karena hutan sendiri itu kadang jarang terjamah oleh manusia. Nah, itu mungkin insya Allah banyak kita akan menemukan bambu unik, walaupun nggak banyak kita akan menemukan bambu unik. Nah, itu yang pertama tadi, tempat yang diwingitkan. Yang kedua itu biasanya di bantaran sungai atau yang dekat perairan, yang tak tahu tah itu kolam apa segala macam, itu yang ada air-airnya. Biasanya kan kelembapan itu biasanya mempengaruhi. Yang ketiga itu ditempati atau dihuni oleh hewan-hewan. Kadang dibikin sarang oleh luwak apa segala macam, itu burung, itu biasanya seperti itu. Nah, 3 tips yang dulu itu sesuai pengalaman saya ya. Sebenarnya kalau kita telah lagi banyak, itu ciri-ciri tempat yang saya bagikan itu ya. Nah, ini ada tips lagi yang saya akan bagikan. Tipsnya ada saya bagikan. Contoh seperti barongan-barongan di belakang ini ya. Nih, saya bilang barongan. Ini rumpun bambu, kalau yang banyak itu saya bilang barongan. Bahasanya kalau Jawa itu barongan. Itu kita sebelum kita bolang, sesuai berdoa sesuai agama masing-masing ya, untuk memulai sesuatu. Kalau muslim ya bismillah, kita berangkat. Nah, yakin, notok hati yakin pasti kita dapat. Tuh. Nah, ada lagi, kita itu sebenarnya harus teliti dan jeli. Nah, itu teliti jeli. Insya Allah kalau memang rezeki pasti dapat ya. Entah itu kalau untuk awal-awal pembolangan bagi pemula, saya sendiri anggap saya pemula, saya baru 6 tahun menggeluti pembolangan ini, baru 6 tahun. Saya koleksi baru 6 tahun juga.
itu saya awal-awal itu ya dapatnya cuman tumpang sari lagi, tumpang sari lagi, tumpang sari sab 1, tumpang sari sab 2 kayak gitu. Yes, pokoknya kita teliti, jeli. Mata kita itu harus teliti dan jeli. Nah, ada lagi, kita harus pakai feeling. Nah, feeling so good ini kita pakai. Tetap minta petunjuk sama yang kuasa yang di atas. Ya. Ntar kita tes di barengan sini aja ya. Tips-tips saya ini, saya selalu memakai feeling, teliti. Nah, bagi pembolang ini hati-hati. Biasanya ular hijau itu bersarang di bambu-bambu, makanya ular hijau sendiri itu bisa dinamakan green bambu ya. Nah, itu snack green bambu. Artinya ular hijau yang suka di bambu memang. Nah, kita harus teliti. Mulai dari bawah bambu seperti ini itu kita teliti ya bukan satu-satu, kita langsung terawang pakai mata gitu ya. Pakai mata harus teliti. Sret gitu, pakai perasaan juga. Mulai dari bawah sampai atas. Kita teliti bener. Saya kok orangnya bukan kok survei dulu baru saya syuting, enggak. Saya langsungan, biasanya saya langsungan. Saya nggak pakai survei dulu terus habis itu baru disyuting gitu, enggak. Kita langsung aja. Berangkat kemana, feeling berangkat kemana, kita berangkat. Oke, yang penting tadi ya, pertama bismillah, kedua pakai feeling, yang ketiga teliti ya, dan tetap hati-hati terhadap penghuni bambu, biasanya ular hijau. Oke, nah bawah-bawah gini kita teliti ya. Nah ini carang tok, nah, biasa sebagai pembolang harus berani terluka. Nah ini kita ini contoh aja, ini suatu contoh aja. Nah ini udah kelihatan nih, ini tumpang sari, ini yang di atas tumpang sarinya ya, jadi dia kayak bambu petuk akhirnya. Nah ini ya, sebagai pembolang jangan berpikir untuk mencari bambu petuk, kita cari bambu unik aja. Mbok sampai ubanmu berjubel nggak bakalan dapet. Nih, yang penting kita bambu unik-unik aja udah mahal ya. Bagi yang untuk ini untuk berjual ya, untuk dijual. Nih satu ya. Kita teliti lagi. Nah, itu lagi, ada lagi. Nah, kalau kita teliti itu insya Allah dapat. Itu tips-tips dari saya tadi ya. Nah ini ada lagi. Kelihatan sudah. Itu camplang. Nih, nah ini tumpang sarinya di bawah berarti. Dia berjejer sama yang atas. Kayak bambu yang bawah kayak bambu pate lele. Tapi ini tumpang sari ya. Ini tumpang sari. Ini masih bertumpuk dia. Gelangan cumprengnya seperti ini. Itu bertumpuk dua. Nah itu tumpang sari ya. Nah ini camplangnya. Aduh, kak ketok. Aduh, alhamdulillah dapat ya Allah. Aduh kecantol. Nah itu ya. Nah itu tadi tips-tips yang bisa saya bagikan, sekalian Gus langsung praktek. Oke, nah, tadi saya lihat di atas ada sabdo, cuman seumpama untuk saya shoot nggak bisa ya. Saya hanya memakai HP kentang ya, HP kentang ya. Monggo lah, dukung saya terus supaya saya bisa beli kamera yang bagus untuk memanjakan para subscriber di luaran sana ya. Oke, siap. Itulah sedikit tips dari saya. Tapi kalau perlu kita masuk ke hutan ya. Bambu-bambu di hutan itu jarang terjamah oleh manusia. Jadi insya Allah masih banyak bambu uniknya. Tapi ya saya bilang banyak ini ya, coba monggo dipraktekkan.
Coba monggo dipraktekkan nyari. Kemarin tuh ada juga yang ngomong, kok gampang sekali jadi nggak unik jadi. Nah, kata-kata seperti itu orangnya langsung tak ajak, monggo ikut saya. Satu pun nggak dapet dia. Satu pun nyari bambu unik nggak dapet dia. Oke, cukup sekian. Jika ada kekurangan kata-kata saya atau kesalahan kata-kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke. Saya hanyalah orang biasa, saya hanyalah wayang. Ya. Oke, cukup sekian. Dari saya Samblek, orang yang tidak punya apa-apa karena segalanya hanya Allah yang punya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bablas welas selawase. Tetap eling lan waspodo. Eling marang pangeran, waspodo marang tumindakmu. Oke, siap.